hari ini pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup saudara adalah untuk mengetahui rasa saudara. Artinya apa? Apa? Untuk mengetahui isi yang ada pada saudara. Seringkali kita tidak mengenal, seringkali kita tidak tahu isi yang ada di dalam kita. Kenapa perlu begitu? Yes, sangat perlu. Sebab apa? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam kita. Jadi pencobaan itu untuk mengetahui isi. Jadi kenapa disebut berbahagia? Berbahagialah. Karena apa? Berarti saudara ada isinya. Amin. Berarti saudara ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ngapain dicoba? Ngapain dites? Ngapain diuji? Jadi makanya di sini disebut berbahagialah karena saudara ada isinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui isi saudara. Bukan Tuhan yang ingin tahu isi hati saudara. Seringkali kita sering mendengar khotbah, Tuhan berkata, oh ya, Tuhan ingin tahu isi hatimu. Enggak. Tuhan tidak perlu ingin tahu karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan tidak perlu memberikan ujian-ujian tertentu untuk mengetahui isi hati saudara. Apakah saudara cinta Tuhan atau saudara cinta uang misalnya? Tuhan tidak perlu menguji saudara karena dia sudah tahu isi hati saudara. Tetapi dia menguji saudara agar saudara tahu. Yang kedua, ini penting, agar setan juga tahu. Ini dia. Karena iblis tidak tahu isi hati saudara. Saya ajak saudara sedikit keluar dari bacaan kita. Dalam dia itu kita baca dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama, maka saudara akan mengerti apa yang sedang saya sampaikan hari ini. Ayub pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang selanjutnya. Saya bacakan buat saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini pengenalan Tuhan akan Ayub seperti ini. Ini dia. Tapi iblis tidak kenal, iblis tidak tahu siapa Ayub, dan Ayub juga tidak tahu seberapa dalam dia mengasihi Tuhan. Terus ayat yang selanjutnya, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis, si pendakwa itu, dia mulai menuduh. Yang pertama dia menuduh Tuhan bahwa Ayub jadi baik karena Tuhan yang mau dipagar. Yang kedua dia menuduh Ayub bahwa Ayub itu baik karena ya dilindungi Tuhan. Kan begitu. Jadi iblis tidak tahu. Lalu selanjutnya ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu kata iblis. Lalu jawab Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan, hanya janganlah kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini dia. Jadi iblis tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati Ayub. Bahkan Ayub sendiri tidak mengerti apa yang ada dalam isi hatinya. Apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi hari ini yang pertama, berbahagialah. Kenapa saudara jatuh dalam berbagai-bagai bangsa pencobaan? Yang pertama karena apa? Yang pertama, saudara ada isinya, maka perlu diuji, maka perlu dites. Dan yang kedua, untuk benar-benar mengetahui siapa diri saudara. Agar apa? Agar iblis tahu apa yang ada di dalam diri saudara. Seberapa besar kasih saudara, cinta saudara kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Jadi salah kalau ada orang berkata, ya Tuhan ingin tahu isi hatimu. Enggak. Karena Tuhan sudah tahu isi hati saudara. Tanpa menguji saudara, tanpa memberikan apapun dalam hidup saudara, Tuhan tahu siapa saudara exactly. Dengan sangat tepat siapa saudara, dia tahu. Ini dia. Inilah alasan kenapa ujian itu selalu ada di akhir semester. Gak ada begitu saudara masuk sekolah, masuk kuliah, begitu duduk langsung kita ujian. Gak ada saudara. Ujian itu selalu di akhir semester. Karena untuk membuktikan apa? Bahwa seluruh pelajaran yang sudah diajarkan dari hari pertama saudara masuk sampai hari terakhir, bahwa saudara pelajaran yang diajarkan itu masuk dalam diri saudara. Makanya perlu ujian, makanya perlu tes. Ini dia. Amin saudara. Jadi hari ini berbahagialah kalau saudara diuji, saudara dicoba. Artinya bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, dan bukan karena pelanggaran. Saudara sudah melayani baik-baik, saudara sudah jaga hati baik-baik, saudara sudah memberi, saudara sudah melakukan segala sesuatu yang saudara rasa memang itu yang terbaik untuk Tuhan, saudara sudah kerjakan. Tetapi saudara telah mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Jangan salah saudara. Saudara, Tuhan sedang mengizinkan itu agar apa? Agar saudara tahu bahwa benar-benar, oh ternyata saya benar-benar tulus dengan Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi, iblis. Sebab kalau saudara baca terus di dalam kitab Ayub, sampai pada akhirnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kenapa dua kali lipat? Karena sudah terbukti. Jadi rupanya begini, saudara. Jadi rupanya begini, ditahan itu berkatnya karena iblis mulai menuduh Ayub tidak layak. Nah seringkali hari ini yang menahan berkat saudara adalah iblis. Iblis sedang menuduh saudara, bahkan dia menuduh Tuhan, nggak layak dia kamu kasih berkat, sebab dia begini, begini dan begitu. Lalu Tuhan berkata, oke, kamu mau ngetes, silakan dites. Nanti kamu akan tahu kualitas anak ini seperti apa, kan gitu. Kualitas orang ini seperti apa. Jadi berbahagialah kamu dalam berbagai macam pencobaan adalah karena saudara ada isinya, dan semestinya Tuhan sedang menyiapkan berkat yang luar biasa buat saudara. Dan itu ditahan iblis karena apa? Dia menuduh. Saudara harus tahu bahwa di dalam hidup kita ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita ketahui. Saya percaya Ayub sampai matinya dia tidak tahu ada percakapan antara Tuhan dan iblis pada waktu itu. Sampai matinya, baru setelah akhir daripada kehidupannya mungkin ketemu Tuhan, baru mungkin Ayub tahu. Tetapi saudara harus tahu bahwa ada hal-hal yang saudara tidak ketahui. Karena kita cuma memandang hidup ini cuma single. Kita tidak bisa memandang hidup kita ini seperti sinetron yang bisa melihat sementara saudara ada di sini, oh anak saudara di sana lagi ngapain. Kalau di sinetron bisa, tapi hidup kita nggak bisa. Maka dari itu saudara, ini dia. Yang pertama, kalau saudara menghadapi hari ini menghadapi pencobaan, menghadapi hal yang tidak menyenangkan sementara saudara sudah hidup benar, ingat saudara sedang dikeluarkan apa yang ada di dalam diri saudara, isinya, agar iblis tahu, sehingga dia tidak bisa lagi menuduh saudara, mendakwa saudara apabila saudara menerima berkat. Makanya berbahagialah karena saudara berisi. Amin. Amin saudara. Dan sehingga saudara punya alasan untuk dibuktikan kepada iblis bahwa saudara memang layak. Apa yang saudara terima hari ini memang layak dan Tuhan tidak pernah curang. Haleluya. Ini dia. Kemudian setelah itu, apabila saudara masih kurang, makanya di ayat yang kelima, seringkali kita tidak mengerti kondisi-kondisi seperti ini. Sudah hidup baik, sudah hidup benar, tapi tetap ada banyak hal penderitaan yang kita alami. Seringkali kita tidak mengerti. Makanya ayat yang kelima, di situ ayat yang selanjutnya mengatakan dalam Yakobus pasal yang pertama adalah apa? Hendaklah engkau apa? Meminta hikmat. Ini dia. Hendaklah engkau meminta hikmat. Ini dia. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara meminta hikmat agar apa? Agar saudara mengerti mestinya apa yang sedang terjadi, sehingga saudara tidak perlu marah dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu menggerutu dengan Tuhan, saudara tidak perlu menuduh dengan Tuhan, dan saudara tidak perlu bahkan menyalahkan orang-orang di sekeliling saudara. Ingat saudara, berbahagialah kalau hari ini saudara menghadapi berbagai macam masalah sementara saudara sudah hidup benar, melayani Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Sebab ini dia, hidupmu ada isinya, makanya itu perlu dikeluarkan. Ini dia. Makanya saudara harus tahu, tanya Tuhan. Dan kemudian ayat yang terakhir yang saya bagi buat saudara adalah, kalau tetap saudara tidak mengerti juga apa yang sedang terjadi, ini dia, lakukan firman saja. Ini dia, ayat yang ke-22. Jadi rupanya Yakobus ini mengajarkan dari awal, ini berbagai-bagai pencobaan. Kalau kamu mengalami pencobaan bla 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 dan lain sebagainya, nanti kalau kamu nggak ngerti minta hikmat. Kalau kamu nggak ngerti juga, udah lakukan firman aja. Begitu nih. Ini kira-kira begitu. Jadi ayat yang ke-22 saya bacakan buat saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya yang sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi yang selanjutnya
adalah saudara yang perlu lakukan hari ini adalah apa? Lakukan firman. Ini dia, lakukan firman aja. Tahu satu, lakukan satu. Ingat satu, lakukan satu. Apa yang ada di depan yang saudara bisa lakukan satu, lakukan satu. Ini dia. Sebab ini akan terus menolong saudara. Kalau saudara baca dengan cermat tadi, nanti ketekunan akan menimbulkan ketekunan, dan itu akan menimbulkan sebuah sesuatu kebiasaan yang baru. Saya ajak saudara buka, lihat sebentar. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu ini menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini dia. Jadi Tuhan tahu persis isi hati saudara. Jadi kalau hari ini ada ujian-ujian, cobaan-cobaan yang datang dalam hidup saudara, itu bukan karena Tuhan ingin mengetahui isi hati saudara. Tidak, Tuhan sudah tahu isi hati saudara, karena Dia maha tahu, Dia memiliki saudara, Dia yang menciptakan saudara. Tetapi ujian itu tetap harus diadakan dalam hidup saudara. Karena apa? Karena harus ada, iblis harus tahu bahwa ketika nanti Tuhan memberikan berkat dalam hidup saudara, iblis tidak punya bahan untuk menuduh saudara. Ini dia. Dan juga saudara mengenal siapa diri saudara. Agar saudara tahu, oh ternyata selama ini aku melakukan ini karena ini. Oh ternyata selama ini aku melayani karena aku ingin kelihatan orang. Oh ternyata aku selama ini memberi banyak orang karena aku ingin terlihat keren. Aku ingin terlihat hebat. Aku ingin tahu, aku ingin kasih tahu semua orang bahwa bahwa aku punya. Yang tahu adalah isi hati saudara, dan untuk itu perlu diberikan pencobaan-pencobaan seperti itu. Ini dia. Agar apa? Agar saudara tahu dan agar iblis tahu. Tuhan sudah pasti tahu. Ini dia. Sebab ketika saudara mengerti ini, dan ketika saudara mengerti ini, maka ketika berkat Tuhan turun dalam hidup saudara, saudara akan tetap berjalan dalam kerendahan hati. Saudara tidak berjalan dalam kesombongan, tapi saudara tetap berjalan dalam kerendahan hati. Ini dia. Dan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29, sebab banyak orang yang beribadah hanya di mulutnya saja. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi hanya bisa diuji, yang tahu isi hati saudara itu hanya Tuhan. Bahkan kadang-kala seringkali saudara sendiri tidak tahu isi hati saudara. Apalagi iblis. Iblis tidak maha tahu. Jadi perlu ada sebuah pembuktian bahwa saudara layak menerima apa yang hari ini dan yang akan dipercayakan pada saudara. Hari ini saya berkata kepada saudara yang sedang mengalami penderitaan, mengalami masa-masa sulit, saudara mengalami tekanan, himpitan dalam hidup saudara, mengalami problema, padahal secara segala sesuatu saudara sudah cek, saudara sudah bekerja, saudara sudah mencari pekerjaan, saudara sudah melakukan semua yang terbaik dalam hidup saudara, bahkan saudara sudah melayani Tuhan, sudah jaga hidup, tetapi tetap ada banyak kesulitan dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan sedang mengeluarkan isi hatimu, Tuhan sedang mengeluarkan isi yang ada di dalam dirimu. Kabar baiknya, saudara berarti adalah orang-orang yang berisi. Amin, saudara. Dan iblis harus tahu isi yang ada di dalam diri saudara, sehingga ketika berkat datang, iblis tidak bisa menuduh saudara. Hari ini berbahagialah, dan kuncinya minta hikmat pada Tuhan. Yang kedua adalah lakukan firman. Bukan hanya pendengar, tapi lakukan firman. Tahu satu, lakukan satu. Hari ini kalau sudah teringat satu firman, lakukan itu. Tahu satu, lakukan satu. Ingat satu, lakukan satu. Tuhan Yesus berkata, saudara, Kingdom Lifestyle hari ini, by you. Olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku diberi kesempatan yang baru, olehmu aku mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati saudara.